Di episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Han Li akan menjadi perwakilan Akademi Lembah Wangfei bersama Dong Xuan dalam konferensi benteng keluarga Yan. Namun, di sisi lain, sebuah fakta baru terungkap bahwa ternyata benteng keluarga Yan itu kini telah dikuasai oleh sekte aliran iblis. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 8. Cerita diawali ketika Dong Xuan mengunjungi kediaman Han Li, dan setelah itu keduanya pun berangkat menuju benteng keluarga Yan. Sekedar informasi aja ya, Dong Xuan ini mempunyai teknik tebar pesona gitu. Jadi buat orang yang ngeliat mereka itu bakalan kayak kena hipnotis gitu. Di dalam perjalanan itu, Han Li pun menyuruh Dong Xuan untuk menuruti apapun yang Han Li perintahkan. Dilarang ngeyel dan pokoknya itu harus benar-benar nurut. Tapi karena Dong Xuan ini menganggap bahwa dunia luar itu sama aja seperti di dalam akademi, ia pun ngeyel dan terus-terusan ngeyel hingga Han Li pun nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Di sore harinya, keduanya pun sampai di benteng keluarga Yan. Di sana, keduanya pun mendapatkan token tamu untuk memesan kamar peristirahatan. Setelah selesai, Han Li dan Dong Xuan pun pergi jalan-jalan. Hingga ada sebuah plakat yang bertuliskan Klinik Pengobatan Keluarga Mo. Melihat itu, Han Li pun jadi flashback ke masa lalu nih guys. Tanpa disadari, ternyata Wang Chan dari tadi terus mengamati Dong Xuan karena Wang Chan itu tertarik dengan pesona alami dari Dong Xuan itu. Mungkin Wang Chan suka sama Dong Xuan ya kan? Setelah hampir larut malam, Han Li dan Dong Xuan pun memesan kamar. Namun malam itu ternyata semua kamar udah terisi oleh tamu. Mendengar itu, Dong Xuan pun marah karena ia berpikir hal itu sama aja nggak menghormati tamu dari Akademi Lembah Wangfei. Han Li pun berusaha menenangkannya, tapi sayangnya nggak berhasil. Setelah kejadian itu, Han Li pun memutuskan untuk mengunjungi klinik pengobatan keluarga Mo. Dan ternyata nih guys, pemilik klinik itu adalah Chai Yun, anak gadis dokter Mo yang sebelumnya dijodohkan dengan Han Li, tapi Han Li-nya nggak mau. Di saat keduanya itu bertemu, Chai Yun pun menceritakan semuanya yang telah terjadi. Ibunya telah meninggal dan semuanya telah dijarah oleh geng Lasu. Mendengar itu, Han Li pun bertanya tentang di manakah Kuhunba yang seharusnya menjadi roh pelindungnya mereka. Jadi guys, setelah Han Li memutuskan untuk mengembara dulu, Kuhunba itu seakan lepas kendali dan pergi entah kemana. Walaupun Chai Yun udah menggunakan lonceng jiwa, tapi tetap aja nggak ngaruh. Karena udah nggak ada lagi yang nge-cover keluarga Mo, akhirnya semuanya pun dijarah oleh geng Lasu hingga ibu Chai Yun harus meninggal dan Chai Yun terpaksa menyelamatkan diri hingga ke benteng keluarga Yan. Beberapa saat kemudian, Dong Xuan yang melihat Han Li bersama Chai Yun membuatnya sangat iri dan cemburu. Menyadari itu, Han Li lantas berpamitan pada Chai Yun dan berkata, "Bila masih ditakdirkan, maka kita akan bertemu kembali." Setelah itu, Han Li pun pergi untuk mencari Dong Xuan. Hingga ketika Han Li mendengar suara Dong Xuan, ia pun langsung mendobrak salah satu pintu penginapan itu dan memergoki Wang Chan yang ingin menculik Dong Xuan. Han Li pun sangat marah hingga setelah kejadian itu, Dong Xuan pun menjadi sangat penurut dan bahkan nih guys, mau tidur aja harus ditemenin.
你休息吧。 Keesokan harinya, konferensi itu pun resmi dibuka. Dan ketika semua tamu undangan berkumpul, Han Li pun baru tahu kalau Wang Chen berada di pihak benteng keluarga Yan. Dan sontak, hal itu membuat Han Li begitu khawatir. Dengan diam-diam, Han Li berusaha mengajak Dong Xuan pulang, tapi sayangnya hal itu udah telat karena Wang Chen tiba-tiba mengaktifkan arai roh hantu miliknya. Dan gak cuma itu aja nih guys, formasi pertahanan benteng keluarga Yan juga telah diaktifkan sepenuhnya. Yang mana hal itu membuat para tamu undangan terjebak di dalam arai roh hantu itu dengan kekuatan spiritual yang terus-menerus ditekan. Han Li yang menyadari itu, ia pun langsung bertindak. Walau nampaknya area itu begitu kuat, namun dengan artefak segel milik Han Li, ia pun berhasil keluar dengan beberapa kultivator yang beruntung. Sementara mereka yang gak beruntung, sayangnya harus mati karena kekuatan spiritual mereka terus-menerus ditekan yang kemudian disalurkan ke Nona Yan Er. Dan cepat atau lambat, pasti mereka akan mati. Jadi, konferensi ini itu semata-mata bertujuan untuk menghisap energi spiritual para kultivator utusan sekaligus membunuh perwakilan murid terkuat 7 faksi Akademi Kultivasi. Yang nantinya hal itu juga akan lebih menguntungkan perluasan wilayah sekte aliran iblis. Singkat cerita, Han Li bersama Dong Xuan dan beberapa kultivator lain bekerja sama untuk melawan teknik lalawa raksasa yang gak bisa mati-mati. Walau pada akhirnya semuanya harus kalah dan hanya ada Dong Xuan dan Han Li aja yang selamat. Di saat keduanya itu menemukan jalan buntu, di saat itulah Cai Yun datang menolong mereka. Dengan melewati sebuah jalan rahasia, Han Li dan Dong Xuan pun berhasil meninggalkan benteng keluarga Yan. Tapi ternyata nih guys, Wang Chen gak ngebiarin gitu aja. Ia kembali mengejar Han Li tanpa henti hingga karena sudah berjanji untuk melindungi Dong Xuan apapun yang akan terjadi, Han Li pun lebih memilih untuk menyelamatkan Dong Xuan aja. Sementara ia akan berduel dalam arai roh hantu itu apapun yang akan terjadi. Sekedar informasi aja ya guys, Han Li ini berada di ranah awal pembangunan fondasi, sedangkan Wang Chen berada di ranah akhir pembangunan fondasi. Menurut riset yang admin pelajari, bila seorang kultivator berada di ranah yang sama, namun hanya beda di tahap awal, menengah, atau akhirnya aja, itu kekuatannya sama dan overpowernya itu balik lagi ke kecerdasan dan tergantung juga sama artefak yang dimiliki. Semakin tinggi artefak seorang kultivator, maka semakin overpower juga kekuatannya. Dan tanpa berlama-lama nih guys, inilah duel Han Li melawan Wang Chen. Meskipun bertarung dalam arai roh hantu dengan kekuatan spiritual yang terus-menerus ditekan, namun ternyata teknik-teknik kecil yang Han Li gunakan malah mampu membuat Wang Chen keracunan. Dan akhirnya duel itu pun dimenangkan oleh Han Li, namun Wang Chen bersumpah ia akan membunuh Han Li di kemudian hari. Setelah itu, Han Li pun berniat pulang ke Akademi Lembah Wang Fei.
Tapi di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan Chayun. Chayun yang kini hanya seorang diri berkata, ia sangat ingin menjadi seorang kultivator agar ia bisa terus-menerus bersama Hanli. Mendengar itu, Hanli pun hanya terdiam, kemudian memberikan beberapa botol pil obat sebagai ungkapan perpisahan. Hanli pun meminta maaf pada Chayun dan Chayun hanya bisa menangis untuk kepergian Hanli yang kedua kalinya. Jadi, itulah ending series Donghua ini. Dan buat kamu yang pengen support channel ini, caranya gampang banget, tinggal subscribe aja. Dan buat yang belum tahu alur ceritanya dari awal, jangan lupa mampir ke video sebelumnya ya. So, itulah recap series A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 8. Terima kasih udah nonton dan see you di next video.